Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Neurologi Klinis. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang anatomi fisiologi medula spinalis serta susunan saraf simpatis dan parasimpatis. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan presentasi saya pada hari ini, yaitu Anika Maharani Prasetya, Farastika Rona Zahra, Gina Atikah Pramesti, Gracela Vidonta Plawi, Maulida Nabila, Muhammad Rafli Indra, Nadia Sri Maulida Nur, Reski Rahmatia, Salsabila Al-Qadir, Septia Ayu Piulansari, Tri Cahya Penita, dan Zifani Fakiratu Nazila. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi medula spinalis. Jadi, apa sih itu medula spinalis? Medula spinalis merupakan massa jaringan saraf yang berbentuk silindris memanjang dan menempati 2/3 atas kanalis vertebra, yaitu dari batas superior atlas atau C1 sampai batas atas vertebra lumbalis kedua atau L2. Kemudian, medula spinalis akan berlanjut menjadi medula oblongata. Medula spinalis juga dibungkus oleh durameter, arachnoid, dan pia mater. Fungsi sumsum tulang belakang ini adalah mengadakan komunikasi antara otak, semua bagian tubuh, dan bergerak yang refleks. Medula spinalis ini berawal dari ujung bawah medula oblongata di foramen magnum. Dan ini adalah gambar dari anatomi medula spinalis. Setiap segmen medula spinalis memiliki 4 radiks, sebuah radiks ventralis dan sebuah radiks posterior pada sisi kiri dan sepasang di sisi kanan. Radiks saraf ini keluar dari kolumna vertebralis melalui foramina intervertebralis. Pada spina cervicalis, radiks keluar melewati bagian atas kolumna vertebralis. Sedangkan pada segmen bawah T1, radiks keluar melewati bagian bawah corpus vertebralis. Radiks ventralis berfungsi sebagai tractus motoris yang keluar dari medula spinalis, sedangkan radiks posterior bersifat sensoris terhadap struktur superficial dan profunda tubuh. Selanjutnya itu, perjalanan selaput saraf dalam medula spinalis terbagi menjadi 2 jalur. Ada jalur descenden dan jalur ascenden. Yang pertama, jalur descenden terdiri dari tractus corticospinalis lateralis, tractus corticospinalis anterior, tractus vestibulospinalis, tractus ruprospinalis, tractus reticulospinalis, tractus tectospinalis, dan yang terakhir ada fossillus longitudinalis. Nah, yang kedua itu jalur ascenden terdiri dari sistem columna vertebralis, tractus spinothalamicus, tractus spinocerebralis dorsalis, tractus spinocerebralis ventralis, dan tractus spinoreticularis. Jalur descenden sebagian besar berfungsi untuk mengatur gerakan motorik, baik yang disadari maupun mengatur derajat. Dan jalur ascenden itu lebih merupakan pembawa informasi pada otak seperti rasa nyeri, suhu, getaran, raba, dan posisi tubuh. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membahas mengenai fisiologi medula spinalis. Jadi, medula spinalis itu terletak antara otak dan serat eferen dan eferen, sistem saraf perifer, sehingga hal ini menyebabkan medula spinalis memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu sebagai jembatan transmisi informasi antara otak dan seluruh tubuh. Yang kedua sebagai pusat refleks antara input aferen dan output eferen tanpa melibatkan otak. Refleks ini disebut sebagai refleks spinal. Yang ketiga sebagai fungsi otonom. Selanjutnya ada refleks spinal. Refleks merupakan suatu respon yang terjadi secara otomatis tanpa usaha secara sadar. Ada 2 tipe refleks. Yang pertama, simple atau dasar, yaitu refleks yang alami tanpa perlu dipelajari. Contohnya menjauhkan tangan dari api. Yang kedua, ada didapat atau terkondisikan, yaitu refleks yang merupakan hasil belajar
dan latihan berulang-ulang. Contohnya musisi yang membaca partitur secara berulang-ulang, maka dia akan secara otomatis memainkannya. Selanjutnya, proses refleks. Pertama itu reseptor menangkap stimulus yang terdeteksi, kemudian memberikan respon berupa potensial aksi yang dihantarkan oleh jalur aferen menuju ke pusat integrasi, yaitu sistem saraf pusat. Pusat integrasi ini kemudian mengolah informasi yang didapat dari reseptor dan kemudian memutuskan respon yang akan diberikan. Respon tersebut dihantarkan dari pusat integrasi melalui jalur eferen menuju efektor. Respon refleks dapat diprediksi karena selalu melalui jalur yang sama. Selanjutnya yaitu fungsi otonom. Ada struktur penting dalam sumsum tulang belakang yang mengatur berbagai fungsi otonom tubuh dan dapat sangat terpengaruh ketika sumsum tulang belakang terputus dari otak. Umumnya, sistem saraf otonom dibagi menjadi komponen simpatis dan parasimpatis. Sel-sel yang mengontrol dua divisi terpisah ini menempati posisi khas di dalam sumsum tulang belakang. Hal ini diilustrasikan pada gambar 7. Nah, di gambar 7 tersebut menunjukkan bahwa neuron preganglionik sistem simpatis terlokalisasi di bagian toraks dan lumbal medula spinalis, sedangkan neuron yang mengontrol ganglia parasimpatis berasal dari regio sakral. Selanjutnya, ada saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Anatomi sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis disebut juga sistem torakolumbal karena neuron pertama berasal dari medula spinalis segmen torakal dan lumbal, terdapat pada T1 sampai L2. Jarak simpatis tersebut terdiri dari neuron preganglion dan postganglion. Badan sel saraf preganglion berada di kornu intermedial lateral medula spinalis. Serabut saraf tersebut akan melewati radiks vertal dan ramu putih menuju ganglion di rantai simpatis. Rantai simpatis yaitu rantai ganglion prevertebral dan paravertebral. Serabut tersebut dapat bersinap langsung dengan neuron postganglion, melewati rantai dan bersinap di ganglion lain, atau melewati rantai dan menjalar melalui nervus simpatis untuk bersinap di ganglion simpatis perifer. Simulasi hipotalamus posterior menginduksi aktivitas saraf simpatis. Neurotransmitter yang terlibat pada neuron preganglion adalah asetilkolin. Neurotransmitter pada neuron postganglion adalah norepinefrin, sehingga sistem ini disebut juga sistem antigernik. Saraf postganglion simpatis menggunakan substansi lain untuk memodulasi efek transmitter utama, seperti substansi P, neuropeptida Y, dan adenosin trifosfat. Neurotransmitter tersebut dapat bekerja pada organ target melalui ikatan dengan reseptor antigenik alfa atau beta. Efek saraf simpatis diantaranya adalah dilatasi pupil, penurunan sekresi lakrimal, peningkatan nyut jantung, bronkodilatasi, vasokonstriksi, peningkatan sekresi kelenjar keringat, dan penurunan gerak peristaltik usus. Selanjutnya ada anatomi sistem saraf parasimpatis. Yang pertama, sistem saraf parasimpatis memiliki badan sel neuron preganglion di batang otak dan segmen sakralis medula spinalis. Yang kedua, mesencephalons, pons, dan medula oblongata yang terdapat pada batang otak memiliki nukleus otonom yang mengirim perintah motorik ke nervus cranialis yaitu 3, 7, 9, dan 10, dan segmen sakralis nukleus otonomnya berada pada Greyhorns. Yang ketiga, urut praganglionnya panjang karena menempel pada organ yang dibantu, sedangkan serabut postganglion pendek. Hal ini disebabkan oleh ganglia pada sistem saraf simpatis terdapat di dalam ganglion intramural atau dekat ganglion terminal. Yang keempat, berpangkal pada medula oblongata. Yang kelima, kerjanya berlawanan dengan kerja saraf simpatis karena serabut
preganglion divisi parasimpatis tidak berbeda jauh seperti divisi simpatis, di mana salah satu serabut preganglion dapat bersinap pada 6-8 neuron ganglion. Hanya berbeda dengan serabut postganglion simpatis. Serabut postganglion parasimpatis mempengaruhi organ yang sama, hanya saja berbeda dengan divisi simpatis ganglion, yang dimana parasimpatis memiliki target organ spesifik sehingga efek stimulasi parasimpatis lebih terlokalisir. Nah, jadi di dalam tabel ini ada 4 nervus cranialis yang berdistribusi dengan sistem saraf parasimpatis. Yang pertama itu ada oculomotorius. Dia itu berlokasi di otak tengah. Ganglionnya ada di ciliary. Target jaringannya itu dia akomodasi dan konstriksi pupil. Selanjutnya ada facialis. Lokasinya ada di salivatory superior atau pons. Ganglionnya ada di pterygopalatina dan submandibular. Target jaringan dari ganglion pterygopalatina itu sekretomotor yang ada di rak lacrimal, nasalis, dan palatin. Terus yang di submandibularnya ada sekretomotor, ada di submandibular dan sublingual. Selanjutnya ada nervus glossopharyngeal. Berlokasi di salivatory inferior atau upper medulla. Terus ganglionnya itu otik, dan target jaringannya itu sekretomotor kelenjar parotid. Selanjutnya ada nervus vagus. Lokasinya ada di medulla oblongata. Terus ganglionnya itu ada di dekat dengan organ atau di dalam organ. Target jaringannya itu plexus kardiak itu di jantung, plexus pulmoner itu di paru, plexus mientrik itu di GIT. Nervus vagus 75% merupakan aliran parasimpatis. Cabang nervus vagus banyak yang bergabung dengan serabut postganglion simpatis yang membentuk plexus. Serabut preganglion pada segmen sakralis pada medulla spinalis tidak memasuki nervus spinalis. Namun, serabut preganglion membentuk nervus pelvic di mana serabut tersebut menginervasi ganglia intramural pada dinding ginjal, kandung kemih, porsio terminal, usus besar, dan organ seks. Sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom merupakan sistem saraf yang mengatur sebagian besar fungsi visceral tubuh. Di antaranya mengatur tekanan arteri, mobilitas dan sekresi gastrointensial, pengosongan kandung kemih, berkeringat, serta suhu tubuh. Sistem saraf otonom mampu mengubah kecepatan dan intensitas dalam waktu yang singkat. Nah, pada sistem saraf otonom diaktifkan oleh medulla spinalis, batang otak, korteks limbik, dan hipotalamus. Sinyal otonomik efferent memiliki 2 jalur, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Pada saraf simpatik dan parasimpatik bersifat antagonis atau berlawanan. Karena sifatnya yang antagonis, fungsi antara parasimpatik dan simpatik memiliki kinerja yang berlawanan. Seperti pada gambar, pada parasimpatik, pupil mata menyempit, sedangkan pada simpatik, pupil mata membesar. Kemudian, terjadi stimulasi kelenjar ludah pada parasimpatik, sedangkan pada simpatik terjadi ludah berkurang. Kemudian nafas dan denyut jantung melambat pada parasimpatik, sedangkan nafas makin cepat dan denyut jantung juga makin cepat pada simpatik. Kemudian juga terjadi stimulasi kelenjar empedu pada parasimpatik, sedangkan terjadi stimulasi gula darah pada simpatik dan sekresi adrenalin. Kemudian stimulasi saluran pencernaan pada parasimpatik, sedangkan pada simpatik pelembatan kerja pencernaan. Kemudian pada parasimpatik terjadi kontraksi kandung kemih, sedangkan simpatik terjadi relaksasi kandung kemih. Dan pada parasimpatik terjadi stimulasi alat kelamin, sedangkan berlawanannya aktivitas genital terhambat pada simpatik. Selanjutnya kita akan membahas tentang neuron transmitter pada sistem saraf otonom. Nah,
pada sistem saraf simpatik, neuron transmitter praganglionik akan menghasilkan asetilkolin atau ACH yang akan menstimulus potensial aksi neuron paskaganglionik. Nah, neuron paskaganglionik akan melepaskan neuron simpatik paskaganglionik yaitu noradrenalin atau norepinefrin. Nah, pada sistem saraf parasimpatik, neuron praganglionik akan mengeluarkan ACH atau asetilkolin sehingga menstimulasi potensial aksi neuron paskaganglionik. Neuron transmitter paskaganglionik akan melepaskan neuron asetilkolin. Perbedaan dari sistem saraf simpatik dan parasimpatik itu pada neuron transmitter yang dihasilkan. Selanjutnya reseptor. Reseptor yaitu sekelompok sel saraf dan sel lainnya yang berfungsi untuk mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar atau dari dalam tubuh. Reseptor terbagi di atas dua, yaitu parasimpatis dan simpatis. Yang pertama saya akan membahas tentang parasimpatis. Reseptor parasimpatis yang pertama yaitu cholinerceptor muscarinic. Lokasi khasnya sel elektor parasimpatis, otot polos, otot jantung, kelenjar eksorin dan otak. Yang kedua ada nikotinik. Lokasi khasnya ganglia otonom, lempeng akhir saraf neuromuskular otot rangka, dan medula spinalis. Selanjutnya saya akan membahas tentang reseptor simpatis. Yang pertama ada alpha 1, lokasi khasnya sel efektor postsinaps terutama otot polos. Yang kedua ada alpha 2, lokasi khasnya ujung saraf presinaps adrenergi, trombosit, limfosit, dan otot polos. Yang ketiga ada beta 1, lokasi khasnya sel efektor postsinaps terutama jantung, limfosit otak, ujung saraf noradrenergik prasinap. Yang selanjutnya ada beta 2, lokasi khasnya sel efektor postsinaps terutama otot polos. Yang terakhir ada pada reseptor simpatis yaitu dopamin. Lokasi khasnya yaitu otak dan efektor postsinaps terutama otot polos vaskular, vascular splenincus, dan ginjal. Reseptor presinaps pada ujung saraf terutama pada jantung, pembuluh darah, dan GI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.